Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Anyu Sulsel kembali hadir di hadapan Anda. Edisi hari ini 2 Agustus 2023. Kami telah menghimpun beragam informasi menarik untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Diduga supir mengantuk, truk lepas kendali terjun ke sungai. Kebakaran hebat hanguskan satu rumah di Parepare. Viral, istri sah saling pukul dengan wanita diduga pelakor. Selain cuplikan tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Firda Jumardi, inilah seputar Anyu Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sebuah truk mengalami laka lantas tunggal dan terjun ke sungai di Jembatan Ancol, Jalan Maros, Kabupaten Pinrang, Sidrap. Diduga supir mengantuk hingga truk lepas kendali dan terjun ke sungai. Sebuah truk berplat nomor DD849RW terjun ke sungai saat melintas di atas Jembatan Ancol, Jalan Poros, Kabupaten Pinrang, Sidrap, Kabupaten Pinrang, Selasa siang. Kecelakaan terjadi diduga karena sang supir truk yang mengantuk saat hendak menuju ke Kabupaten Pinrang untuk mengambil pasir. Saat melintas di jembatan, tiba-tiba truk oleng dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terjun ke sungai dan terbalik. Beruntung sang supir selamat dalam kecelakaan ini, sementara truk mengalami rusak di bagian depan bodi truk. Kendaraan bagus, pas untuk dikemudikan, tapi karena dari pengemudi kurang istirahat atau ngantuk sehingga terjadi kontrol atau laka lantas. Sementara itu, petugas masih menunggu alat berat untuk mengangkat badan truk dari sungai. Dari Kabupaten Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kota Parepare. Satu unit rumah panggung di Kota Parepare terbakar pada Selasa pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat penghuni rumah yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah panggung di Kelurahan Watak Baju Kiki, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan rumah yang terbuat dari kayu ini. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini. Namun seorang lansia yang tinggal sendiri dalam rumah ini sempat dijilat api, namun berhasil diselamatkan oleh warga. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat penghuni rumah yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. 9 tadi. Setengah 9? Iya. Ada berapa rumah tadi Pak yang di situ yang kebakaran? Satu rumah. Satu rumah yang habis. Penghuninya ada di dalam rumah? Penghuninya cuma orang tua satu, tinggal di situ, orang tua tidak bisa jalan. Tadi bantu sama warga? Iya. Kira-kira apa penyebabnya Pak terbakar? Kemungkinan ini kita belum tahu juga apakah dari korsleting listrik, karena orangnya keluar. Kemudian orang tua tinggal di situ, dia juga tidak mengetahui penyebabnya. Nanti sedikit dijilat api kakinya, baru dia sempat bangun. Sempat terbakar. Sempat bangun, ya sempat. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Aksi perkelahian dua wanita antara istri sah dan diduga perempuan pelakor yang terjadi di salah satu warung kopi di Kota Makassar viral di media sosial. Polisi yang mendapat informasi masih melakukan penyelidikan dan menunggu laporan dari kedua belah pihak yang bertikai. Aksi perkelahian yang melibatkan istri sah dengan seorang wanita yang diduga pelakor terjadi di salah satu warung kopi di kawasan Tandogole, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di berbagai platform media sosial.
Dalam video viral, nampak wanita yang mengaku istri sah berinisial YS memakai baju putih tiba-tiba langsung memukul seorang perempuan berinisial UA yang juga berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Akibatnya saling pukul dan aksi tarik rambut pun tidak terhindarkan. Seorang pria yang berada di lokasi bahkan kewalahan saat hendak melerai aksi pemukulan ini, mengingat sang istri sah sangat kesal dan terus memukul sang pelakor hingga tersungkur di lantai. Belakangan diketahui aksi perkelahian ini dipicu lantaran sang istri mendapati suaminya jalan berdua dengan seorang perempuan pelakor yang berprofesi sebagai disc jockey atau DJ. Sang istri pun langsung menghubungi perempuan yang diduga pelakor dan janjian untuk bertemu di salah satu warkop di kawasan Todopuli, Kota Makassar. Saat bertemu, sang istri yang sudah tersulut emosi langsung memukul perempuan diduga pelakor tersebut. Polisi yang menerima informasi lewat video viral masih melakukan penyelidikan dan menunggu laporan dari kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Polisi pun menghimbau agar kedua wanita yang terlibat aksi perkelahian mendatangi kantor polisi guna menyelesaikan akar permasalahan agar tidak berkepanjangan. Ini polisi juga sementara melakukan penyelidikan dan kita berharap kalau ada yang merasa korban melaporkan secara resmi ke polisi untuk kita proses. Itu permasalahan gara-gara apa Pak? Apa masalahnya Pak? Informasinya di video informasinya gara-gara pelakor ya? Iya, kemudian itu kita dengar ya seperti itu kan, tapi kan masih dalam proses penyelidikan semua. Masih penyelidikan ya. Kalau ada yang melapor, kita proses. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yelyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, dokter penganiaya balita saat diganggu main catur di sebuah warung kopi di Kota Makassar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Makassar. Sebelumnya, dokter tersebut juga dipecat secara tidak hormat di tempat kerjanya sebagai wakil direktur di salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar. Pelaku berdalih hanya refleks melakukan kekerasan terhadap anak tersebut saat tengah asik bermain catur. Inilah rekaman CCTV saat Dokter Makmur sekaligus wakil direktur sebuah rumah sakit swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, emosi saat seorang balita menjatuhkan pionnya ketika tengah asyik bermain catur di sebuah warung kopi di Jalan Anggrek, Kota Makassar. Aparat kepolisian Polrestabes Makassar usai menerima laporan korban, langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Akhirnya pelaku ditetapkan tersangka setelah tim penyidik Satreskrim melakukan olah TKP. Pemeriksaan terhadap 4 saksi serta ditemukan hasil visum ditemukan 1 buah luka memar pada bagian wajah. Selain itu, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hingga akhirnya tersangka dijerat tindakan pidana perlindungan anak pasal 80 ayat 1 Junto 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan kurungan penjara. Berdasarkan pasal yang diberlakukan penyidik, tersangka kini tidak dilakukan penahanan dan selanjutnya akan dilimpahkan berkasnya ke pihak kejaksaan untuk selanjutnya menjalani persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya laporan polisi tanggal 28 Juli 2023. Kemudian kita tindak lanjuti dengan kita melaksanakan olah TKP yaitu di warung kopi Nona Jalan Anggrek Raya nomor 10, Kecamatan Panambukan, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ada 4 saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian juga telah dilakukan visum data pertum, yang dimana hasil daripada visum adalah ditemukan adanya 1 buah luka memar berwarna merah di daerah bibir bawah. Sementara itu, pelaku mengaku nekat melakukan kekerasan tersebut lantaran refleks saat pion caturnya disapu rata oleh korban saat tengah asyik bermain catur bersama rekannya. Jadi ini secara refleks, ya, jadi karena kita asyik bermain catur, tiba-tiba ada tangan masuk menghapus itu. Jadi bukan satu pion, disapu itu, ya sapu itu lapangan catur, sehingga semua yang kena tangan itu terjatuh, sehingga karena saya kaget langsung mengelak seperti orang kalau ada orang serangan tiba-tiba kan langsung kita mengelak begitu.
Sebelumnya, Dr. Makmur juga dipecat tidak hormat dari tempat kerjanya sebagai wakil direktur salah satu rumah sakit swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Imbas perilaku tersangka yang dianggap mencoreng nama baik instansi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kreativitas anak muda saat ini sangat dibutuhkan untuk menggali potensi sebuah daerah. Salah satunya pemuda Maiwa di Kabupaten Nrekang yang menggelar event kreatif melibatkan komunitas dan UMKM yang memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, industri kreatif, dan pariwisata. Pemuda Maiwa Kabupaten Nrekang menyelenggarakan event yang bertajuk XBGE Creative Corner pada Sabtu 29 Juli 2023 di Sibaga Studio Marwangin, Kabupaten Nrekang. Event ini melibatkan komunitas kreatif, UMKM, pegiat swasta, dan pemerhati seni. Kolaborasi ini diharapkan akan menjadi pionir bangkitnya gerakan pemuda yang kreatif dan inovatif, sehingga mampu memberikan hal positif bagi sektor ekonomi, industri kreatif, dan pariwisata di Kabupaten Nrekang, khususnya di Kecamatan Maiwa. Adapun item kegiatan seperti sharing session, pameran seni rupa, UMKM, community gathering, dan panggung hiburan. Event ini juga dilaksanakan untuk mempromosikan logo pariwisata Nrekang yang memiliki tagline Endless Journey atau petualangan tanpa batas. Salah satu pelaku UMKM, Andri, mengatakan bahwa event seperti ini harus terus dilakukan agar dapat mengedukasi pelaku UMKM sehingga semakin banyak yang bermunculan. Terkhusus sebagai pelaku, sangat membantu dan mengantusias kegiatan ini, dan harapannya ke depan kegiatan ini bukan cuma sekali, bahkan kalau perlu setiap kontinuitasnya supaya melibatkan banyak UKM dan berikan pemahaman UKM bagaimana kemudian bisa bertumbuh dan berkolaborasi dengan sektor pariwisata. Selain menjadi wadah mempromosikan UMKM, kegiatan ini juga menjadi hiburan dan mendapat respon positif dari masyarakat Maiwa yang notabene-nya jarang menyelenggarakan event yang mengkolaborasikan seni, musik, wisata, dan industri kreatif. Saya sebagai masyarakat Kecamatan Maiwa sebenarnya berterima kasih kepada teman-teman Sibage yang bekerja sama dengan anak muda Maiwa yang telah membuat event-event kecil dengan tujuan yang sangat positif sebagai menurut saya, karena kenapa UMKM dan animo masyarakat ternyata sangat merasakan apa yang dilakukan teman-teman, sehingga harapan kami sebagai masyarakat umum Kecamatan Maiwa, event-event begini jangan hanya dilakukan dalam satu bulan, satu kali setahun, minimal satu kali seminggu, agar setiap minggunya ada selalu tercipta hal-hal positif dari teman-teman anak muda atau masyarakat umum. Event ini diselenggarakan karena melihat antusias dan potensi dari pemuda-pemudi Maiwa yang punya ketertarikan pada bidang seni, entrepreneur, dan wisata, namun belum memiliki wadah. Dari Kabupaten Nrekang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di lahan kosong nyaris ludeskan pos lantas. Selengkapnya sesaat lagi. Saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pos lalu lintas di Kota Makassar nyaris ludes terbakar akibat kebakaran tumpukan ban bekas dan sampah di lahan kosong.
Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Kobaran api ini terjadi di sebuah lahan kosong di bekas kebun binatang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan ban bekas serta tumpukan sampah yang ditupuhi oleh alang-alang berikut sebak belukar yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Nampak saat kebakaran, kobaran api sempat terjadi dan membakar bagian belakang tembok pos lalu lintas serta bagian atap yang terbuat dari batu. Beruntung, saat kebakaran itu terjadi, pos lalu lintas itu dalam keadaan kosong hingga tidak menelan korban. Sementara itu, saat api berkobar, upaya pemadaman sempat dilakukan oleh warga sekitar dengan alat seadanya menggunakan air dari got di tepi jalan. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Makassar tiba di lokasi. Melakukan pemadaman api agar tidak menjalar ke bangunan rumah warga yang juga bersebelahan dengan lahan kosong bekas kebun binatang yang terbakar. Jadi kami terima informasi itu jam 2.30, kemudian kita respon 5 menit kemudian kami tiba di lokasi. Jadi penyebabnya itu kami belum ketahui. Betul ya. Terbakar ini apa ini? Ban mobil, Pak. Ban mobil? Iya, ban mobil. Oh, jam berapa kejadiannya? Kurang lebih 2 jam yang lalu. Oh, 2 jam yang lalu. Memang sering tempat penyimpanan ban di sini? Kita tampung di sini, Pak. Kadang kan kita jual juga kembali. Beli, jual kembali. Jual beli. Terus kenapa bisa terbakar ini? Itu saya tidak tahu karena saya kadang tidur. Itu pula lagi orang lewat-lewat tuh baru dia berteriak, saya punya mobil parkir depan pos. Saya bangun keadaan tinggi nih apinya. Dari Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke Kota Palopo. Aparat kepolisian Polres Palopo membubarkan paksa aksi tawuran antar kelompok. Meski sebagian berhasil kabur, namun sejumlah pelaku yang terkepung berhasil diamankan. Tim Sus dan Resmob Polres Palopo, Sulawesi Selatan mengamankan sejumlah pria yang terlibat tawuran antar kelompok di Jalan Pemuda, Kecamatan Pongsimpin. Mengetahui kedatangan petugas, sejumlah pelaku berhasil melarikan diri, namun 3 orang yang menggunakan sepeda motor berhasil diamankan. Dari hasil interogasi, polisi kemudian melanjutkan pengembangan dan kembali menemukan sekelompok terduga pelaku yang bersembunyi di area gang sempit. Dari sana, polisi kembali menangkap 4 orang terduga pelaku. Total pelaku dari kedua kelompok yang berhasil diamankan dan digelandang ke Mapolres Palopo berjumlah 7 orang. Selain para pelaku, polisi ikut mengamankan botol miras yang diduga akan digunakan untuk melukai lawan. Aksi tawuran antar kelompok pria membuat 2 rumah orang warga rusak akibat terkena lemparan batu. 1 orang lainnya luka akibat penganiayaan. Telah terjadi keributan antara 2 kelompok pemuda sehingga tim langsung meluncur ke TKP dan benar waktu tiba di TKP barusan saja terjadi perkelahian 2 kelompok. Kemudian tim sempat mengamankan 3 orang yang terduga pelaku penganiayaan dan perusakan. Selanjutnya ketiga pelaku dibawa ke kantor dan dikembangkanlah. Akhirnya diamankan lagi 4 orang terduga pelaku. Selanjutnya para pelaku ini kami amankan di kantor, mulai proses untuk Saat ini ke-7 terduga pelaku beserta barang bukti berupa balok kayu dan sekop diamankan di Mapolres Palopo guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Dasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko kelontong di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare dibobol maling pada Jumat dini hari. Pelaku membawa kabur uang tunai dan puluhan dos rokok berbagai merek senilai ratusan juta rupiah.
Tim Inavis dari Polres Parepare langsung melakukan identifikasi di toko Rose Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, pasca dibobol maling Jumat dini hari. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang ini beraksi dengan cara merusak gembok palang pintu toko dan berhasil membawa kabur puluhan dos rokok berbagai merek serta uang tunai sejumlah lebih dari 100 juta rupiah. Para pelaku yang menyadari aksinya terekam CCTV juga mengambil receiver CCTV untuk menghilangkan barang bukti rekaman. Pemilik toko langsung keluar, namun karena melihat para pelaku memiliki senjata tajam, korban pun bergegas mengambil parang. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh para pelaku untuk kabur dengan menggunakan mobil. Tidak hanya itu, kunci motor korban juga dibawa kabur agar korban tidak melakukan pengejaran. Ya lebih 200 juta. Lebih 200 juta Iya. rokok saja atau dengan uang? Dengan uangnya. Oh, dengan uang. Iya. Bagaimana caranya dia buka? Bagaimana? Itu dicungkil di depan, kemudian ini kunci kobra semua dijebol. Tapi tidak tahu kenapa pada saat saya mau turun, saya lihat di situ pakai badi mau buka itu rokok keluar. Jadi dengan saya tidak mau konyol juga, masa mau turun langsung di situ dengan tangan kosong. Jadi sambil parang di atas turun lari. Oh, berarti sempat kita dapat. Iya. Kita lihat berapa orang itu? 2 aja kelihatan di sini, 1 di situ dengan di sini. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengambil sidik jari dan memeriksa keterangan saksi serta CCTV yang ada di sekitar lokasi. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Terjerat kasus narkoba, seorang tahanan terpaksa dinikahkan di area kantor Polres Sidrap, Sulawesi Selatan. Pernikahan yang digelar di Masjid Polres Sidrap ini dikawal ketat aparat kepolisian dan dihadiri terbatas oleh keluarga dekat mempelai pria dan mempelai wanita. Dengan menggunakan pakaian adat khas Bugis Makassar, AM pria 28 tahun melakukan prosesi ijab kabul oleh penghulu yang digelar di Masjid Al-Ikhlas dalam area kantor Polres Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin 31 Juli 2023. AM terpaksa menghalalkan pujaan hatinya NJ, perempuan 23 tahun lewat proses ijab kabul di kantor polisi, lantaran terjerat kasus narkoba dan ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Sidrap pada tanggal 13 Juli lalu, dengan barang bukti 1 saset narkoba jenis sabu-sabu. Pernikahan dilakukan di area Polres Sidrap atas permintaan keluarga, lantaran hari ini sedianya AM duduk bersanding di pelaminan sesuai dengan kesepakatan saat lamaran. Proses berlangsung sederhana dan dihadiri oleh orang tua dan keluarga dekat mempelai pria dan wanita dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Pernikahan salah satu tahanan narkoba. Jadi memang kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 13 Juli tahun 2023 di Lewoi Watampulu. Kemudian dari pihak keluarga konsultasi kepada anggota unit narkoba, kemudian kami memfasilitasi terkait dengan adanya rencana untuk melaksanakan kegiatan pernikahan, dan alhamdulillah kami memberikan hak kepada yang bersangkutan. Kenapa? Karena itu adalah hak dari warga negara untuk melaksanakan kegiatan pernikahan, dan itu pun sudah direncanakan sebelum kita melakukan penangkapan. Setelah melakukan ijab kabul, AM kembali ditahan di Polres Sidrap menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seleksi Timnas Piala Dunia U17 terus digelar di sejumlah daerah tanah air. Sebanyak 225 pemain muda ikut bersaing di lapangan Sport Center Kota Makassar. Kota Makassar menjadi lokasi terakhir dari 12 tur kota pelaksanaan seleksi yang digelar PSSI. Rangkaian tur seleksi Timnas Indonesia U17 persiapan Piala Dunia akhirnya sampai di kota terakhir. Kali ini PSSI menggelar seleksi Timnas U17 di lapangan Boswa Sport Center Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Seleksi ini diikuti 225 pemain muda dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, beberapa pemain muda dari Semarang, Sulbar, Maluku, Papua juga ikut bersaing di Makassar untuk mencoba keberuntungan masuk Timnas U17.
Seleksi ini dipantau langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri bersama talent scouting ex Timnas Indonesia Budi Sudarsono dan Eka Ramadhani. Dalam seleksi ini, Wakil Ketua Umum PSSI Jainuddin Amali bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi turut hadir memantau pelaksanaan seleksi. Zainuddin Amali menjamin seleksi Timnas U17 berjalan transparan. Dia menegaskan tidak ada pemain titipan dalam proses seleksi. Rangkaian 12 kota tempat seleksi Timnas U17. Ya, kita sudah awali dari Jawa Barat di Bandung, Jalak Harupat, itu untuk yang Jawa Barat dan sekitarnya. Hari ini kita menutup seleksi di Sulawesi Selatan di Makassar ya. Dan pesertanya selain dari Sulsel tadi teman-teman sudah dengar sendiri, itu dari ada Papua, ada Maluku, Sulawesi Barat, Tenggara ya, semuanya sudah. Nah, mudah-mudahan dari sini akan dapat juga yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pelatih kepala U17 Coach Bima Sakti dan dipandu langsung oleh Direktur Teknik Coach Indra Syafri. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri optimis bisa menemukan pemain berkualitas di Makassar. Apalagi banyak pemain yang memiliki postur atau tinggi badan ideal yang juga menjadi kriteria penilaian. Meski demikian, dalam seleksi ini sejumlah pemain yang memiliki pemahaman taktikal bermain tim tetap menjadi penilaian utama. Yang untuk seleksi 12 kota terus terang memang secara visual. Apa yang kita lihat, bagaimana individual taktikalnya dia. Jadi tim scouting kita udah kasih pencerahan, kapan dia dribbling, kapan dia passing, dan kita juga lihat kualitas tekniknya mereka. Yang kedua, bagaimana grup taktikal dia, pemahaman taktikal dia grup. Kenapa kita cari yang pemain-pemain yang pemahaman taktikalnya? Karena ini kan waktu pendek. Coach Bima tidak akan mungkin membuat lagi atau meningkatkan lagi kualitas passing. Dan terakhir, kualitas tim taktikal dia. Kalau dia menyerang gagal, apa yang dia lakukan? Ini yang sudah dipahami oleh semua scouting kita. Dalam seleksi ini, tim talent scouting PSSI melakukan game internal antar pemain secara bergiliran untuk menemukan bakat-bakat muda dari kota Makassar selama 2 kali 20 menit. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Firda Jumardi, terima kasih telah menyaksikan. Selamat beraktivitas, salam kita pada salaman. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.